Baik, pertanyaan berikutnya terkait prosesi pernikahan walimatul urus. Ada MC-nya, entah apa itu namanya, ya, yang memandu acara. Kemudian ya silahkan sang suami membawa istrinya dituntun menuju ke mahligai, ke pelaminan, dengan ditarik roknya, macam lah itu ya. Bapak Ibu sekalian, yang pertama sekali perlu kita ingat bahwa kita dilarang melakukan yang namanya israf. Apa itu israf? Berlebih-lebihan dalam segala hal. Saya ingin mengingatkan ini pengantin. Nggak tahu entah dari mana itu tata rias itu. Tata rias pengantin itu 3,5 juta minimal itu. Untuk mukanya aja, make upnya aja. Ya itulah minimal itu 3,5 juta. Dan make up itu sudah menjadi harga pasaran. 3,5 juta, 5 juta, nanti ada nikahnya, kemudian ada pestanya. Mohon maaf, nanti muncul lagi kemaksiatan berikutnya. Apa itu? Yang merias si pengantin perempuan ini laki-laki atau bencong. Oh enggak Ustaz, Masya Allah Ustaz, na'udzubillah Ustaz, enggak ada Ustaz. Saya jaga untuk istri saya itu orang perempuan. Lalu bapak bagaimana? Saya dirias juga. Sama siapa? Sama dia juga yang perempuan itu. Jadi ini yang menjadi masalah ini, bapak sekalian. Lalu ya diriaslah begini begitu. Kita kan ada apa namanya, panduan dalam Al-Quran. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Ya, janganlah kalian bertabarruj, berhias bersolek seperti solekan orang jahiliyah. Istri kita disolek demikian. Tujuannya apa? Supaya nampak cantik. Seringnya kita nggak kenal itu, nggak kenal yang mana istrinya itu, nggak tanda saya. Begitu jumpa, itu siapa? Saya kira adiknya. Enggak, itulah istrinya. Oh lain kali ya. Kenapa lain? Dulu nampak mancung kali, putih kali, matanya berkilau bagaikan putri jelita. Masya Allah. Ketika lihat sekarang kok seperti ya apa gitu ya. Jadi daripada kita sandiwara pakai topeng itu, lebih bagus aslinya. Dan afdalnya kalau di Mesir ya, pengantin laki-laki dengan laki-laki, pengantin perempuan dengan perempuan. Setelah undangan pulang, barulah mereka dipertemukan di tengah-tengah keluarga mereka. Itu baru mantap. Ya, ini enggak dipertontonkan kecantikan istrinya di hadapan orang lain dengan berbagai macam solekan. Ustadz bilang gitu, kalau anak Ustadz nanti menikah bagaimana? Itu juga saya bingung nih. Karena ini sudah menjadi tradisi. Ustadz, ini sekali seumur hidupnya. Bagaimana perasaan dia nantinya Ustadz? Itu memang. Makanya la tattabi'unna ya sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikut budaya orang-orang sebelum kalian. Sehingga kalaupun mereka masuk ke dalam kandang biawak, kalian pun akan ikut masuk dalam kandang biawak. Para sahabat bertanya, apakah orang sebelum kita itu maksudnya adalah orang Yahudi dan orang Nasrani ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Sekarang ini Bapak sekalian, di pesantren sangat sulit untuk kita hindarkan anak kita dari pangkas namanya qaza. Apa itu qaza? Ini pangkas nomor 1 atau habis. Di sini panjangin. Itu kan budaya orang Yahudi. Nabi melarang seperti itu. Kita larang ini satu, besok udah yang ini pangkas seperti itu. Udah kita larang ini kamu ke depan yang lagi ya. Ya. Udah kedapatan yang lain lagi. Kenapa? Saya melihat abang itu seperti itu. Dia sudah saya larang. Kenapa kamu ikut dia? Na'udzubillah sama na'udzubillah. Akhirnya saya pergilah ke tempat tukang pangkasnya. Tukang pangkas kita datangkan ke pesantren.
Jangan pangkas seperti ustaz, atau dia dipanggil di sana abu. Abu, kalau seandainya saya enggak pangkas seperti itu, anak enggak mau pangkas sama saya. Enggak mau pangkas sama saya. Saya katakan, bapak perwakilan dari kami. Kalau bapak enggak mau ikut aturan kami cari orang lain. Tapi nanti dia pangkas luar, itu urusan di luar. Ini bapak sudah kami panggil ke pesantren, enggak boleh pangkas yang seperti itu, ya. Jadi memang kalau sudah tradisi itu sulit sekali sekalian. Ini sekarang ada model lagi, alisnya dipotong sedikit. Entah nonton artis, pemain bola, entah bagaimana. Jadi memang na'udzubillah summa na'udzubillah. Oke, baik. Jadi apa yang kita pesankan terhadap orang yang melakukan prosesi pernikahan? Yang pertama, jangan mubazir dalam hal yang tidak bermanfaat. Dan ini berbeda, ya, kondisi orang yang terlalu kaya dengan orang yang pas-pasan. Ustadz, raja itu kenapa? Itu memang dia bukan mubazir, itu nggak ada apa-apanya. Harta dia miliaran, triliunan. Ini cuman 0,001% dari harta dia, nggak ada apa-apanya. Ini kita mati-matian jual lembu, jual tanah, ya. Tujuannya apa? Untuk celak di sini satu, ya, untuk tai lalat di sini dibuat untuk dibancungkan hidungnya. Sekiranya sawah yang dijual, lembu yang dijual itu digunakan untuk hal yang bermanfaat lainnya, saya akan lebih membahagiakan, nggak akan terjadi penyesalan. Kemudian Bapak sekalian, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu melarang kita untuk tasyabbuh. Apa arti tasyabbuh? Bermirip-miripan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Nabi SAW kenapa memerintahkan kita untuk memelihara jenggot, memendekkan kumis? Karena dahulunya orang Yahudi itu suka memanjangkan kumis dan jenggot. Orang Nasrani kumis saja, jenggot nggak ada. Kita disuruh berbeda dengan mereka, kecuali kalau tidak berkaitan dengan agama. Ustaz, kami makan pakai piring, pakai sendok. Orang Yahudi makan pakai piring, pakai sendok juga. Macam mana Ustaz? Ya udah, nggak usah pakai sendok. Mereka makan pakai piring Ustaz. Bagaimana? Kita pakai daun aja Ustaz. Itu udah hal-hal seperti itu nggak perlu. Ustaz, orang Yahudi pakai kereta, kita nggak boleh pakai kereta Ustaz. Jadi pakai apa? Pakai kambing, naik unta, naik lembu, ya. Ya, jadi yang berkaitan dengan agama bukan baiknya itu mesti kita hindarkan. Jadi kalau seandainya prosesi walimatul urus orang Kristen di gereja, kita ambil budaya itu ke dalam tradisi kita, ini sangat-sangat berbahaya. Ya, makanya saya sering mengatakan nikah dan walimah itu tidak sesulit yang dibayangkan. Atau bahasa lain, akad nikah itu sebenarnya mudah. Yang mahal itu apa? Tradisinya. Tradisi itu yang membuat kita susah. Bapak mau menikahkan putri bapak, pusing kepala. Kenapa pusing? Mikirin pelaminan, mikirin apalagi makanannya, mikirin pada hal-hal yang tidak perlu. Sebenarnya yang paling perlu dalam pernikahan apa? Dua hal. Yang pertama, awlim walau bisyah. Buatkan kenduri walaupun hanya 1 ekor kambing. Bisa 2 ekor, alhamdulillah. Bisa 7 ekor, bukan ekornya aja, ya. 7 kambing dengan 1 lembu, alhamdulillah. Kemudian yang kedua apa? A'linu, umumkan pernikahan itu walau bidduf, walaupun dengan pukulan rebana. Jadi yang perlu itu apa? Pengumumannya agar orang tahu, dan juga makanannya. Jadi pelaminan bukan sunnah. Pakai pakaian adat Aceh, kadang orangnya Aceh pakai adat Batak, orangnya orang Batak tapi pakai adat Aceh. Apa itu maksudnya itu?
melestarikan budaya Ustaz. Oke, melestarikan budaya, tapi kalau sampai jutaan itu kan mubazir, atau bahasa Arabnya israf. Jadi hendaknya dihindarkan Bapak sekalian. Kita buat sederhana aja, bagaimana? Oke. Tapi harus ada kesepahaman antara kedua belah pihak ini. Terkadang sebelah suami faham, sebelah istri yang faham, itu masih lumayan. Ya, biasanya yang nggak bisa menerima itu sebelah istri. Anak saya kan harus disolek bagaikan bidadari, bagaikan ini dan seterusnya, sehingga pernikahan mereka penuh dengan utang. Lalu yang sayangnya lagi, karena pernikahan nggak barakah, nggak salat. Kenapa nggak salat? Dari pertama nikah memang nggak salat kami Ustaz. Kenapa? Istri udah disolek, mau salat zuhur nggak ada wudu. Kenapa nggak wudu? Kapan batalnya? Sejak yang juru soleh itu meletakkan tangannya di pipi istri saya, langsung batal wudunya. Siapa yang soleh? Laki-laki. Jadi dia nggak sholat zuhur. Ya udah salat asar di jamak. Memangnya boleh jamak itu ya? Kenapa nggak buat salat asar atau sebelum asar dia berwudu? Mahal Ustaz, 3,5 juta itu. 3,5 juta itu kosmetiknya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi terkadang dari awal pernikahan itu udah nggak barakah suami dan istri itu. Tapi tolong Bapak sekalian, jangan gara-gara ceramah saya malam ini Bapak teringat dengan istri, kamu dulu waktu pertama nikah kita nggak sholat gara-gara kamu tuh. Nggak boleh. Ya, kalau sudah terjadi dilestarikan, dijaga. Ini cerita untuk masa depan, untuk anak kita. Jangan sampai nggak sholat anak kita gara-gara resepsi pernikahan. Yang seharusnya mendatangkan barakah karena di dalamnya banyak sunnah yang kita lakukan, tapi justru kemaksiatan dari hari pertama menikah. Mohon doa restu. Tertulis di mana? Tapi di dalam kurungnya di bawah itu, kami enggak salat hari ini ya. Ya. Mohon doa apa itu? Mohon doa restu dengan tidak salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita ke arah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin.